Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Ya, pada ketua kelasnya Azam, boleh memimpin doa ke depan. Persiapan. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fadlan wa amalan salihan. Amin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran pada hari ini lancar dan tidak ada satu kendala apapun. Amin. Oke, berikutnya Bapak akan mengabsen daripada kalian. Aisyah, Sinta, Hadir, Pak. ya kayaknya Bapak merasa semuanya sudah hadir seperti biasa. Tidak ada yang sakit kan? Tidak. Alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini. Untuk memulai pelajaran kita, sebaiknya kita berdiri sebentar. Coba. Iya. Masih ingat dengan yel-nya tepuk semangat? Anak-anak Bapak pada semangat untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Seperti biasa, kita harus menanamkan sifat nasionalisme kita terhadap Indonesia yang kita cintai ini. Sama-sama kita menyanyikan lagu judulnya Dari Sabang Sampai Merauke. Ayo sama-sama. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Oke, pinter semuanya nyanyikan lagu kebangsaan. Semoga ini menjadi salah satu kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia. Ya, biar semangatnya lebih lagi. Mari, berdiri semuanya. Biar lebih semangat. Ikutin ya. Ice breaking kali ini. Dandang, ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Balas. Kalian masih ingat nggak pelajaran kita yang sebelumnya? Ya, pelajaran sebelumnya yaitu kita belajar tentang macam-macam perlawanan. Indonesia dulu itu sebelum merdeka banyak perlawanan yang dilakukan ya karena sudah merasa jenuh untuk dijajah oleh penjajah. Setelah ini kita akan melanjutkan pembelajarannya yaitu sebelum itu ayo siapa yang pernah melihat pada bulan Agustus itu pemasangan bendera apa? Bendera merah putih. Kira-kira ada yang tahu nggak alasannya kenapa tuh dipasang setiap bulan Agustus? Nah, yang pertama sebelum kalian mengikuti pelajaran, alangkah baiknya tahu dulu nih, kita tuh mau kemana belajarnya? Setelah belajar, apa yang kita dapatkan? Kita lihat sini, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah kita akan melakukan nih pembelajaran menggunakan ya kartu atau LKPD yang nanti kalian akan mengidentifikasi tokoh-tokohnya. Selanjutnya yang kedua yaitu ya yang kita tahu yaitu 5W1H. Apa itu 5W1H? What, where, when, who, why, dan yang terakhir how, ya apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, atau bagaimana. Yang terakhir adalah bagaimana. Nah, di situ kalian juga harus menganalisis jawaban dari 5W1H nanti tentang pembelajaran yang akan kita kerjakan. Nah, sebelum Bapak menjelaskan inti pembelajarannya apa, supaya
kalian semua paham dan lebih mengerti, karena dalam pembelajaran itu ya mendengar, melihat itu lebih cepat untuk kita mengerti ketimbang hanya mendengarkan saja. Yaitu tentang materinya adalah peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan. Ya, coba kita sama-sama lihat videonya dulu. Jangan bercerita dulu ya. Perhatikan. Berikut 8 peristiwa penting dan bersejarah yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia boleh buka bukunya, buku catatannya untuk mencatat hal-hal penting yang ada di sana, yang ada di video. Ya, apa saja tuh, tanggal berapa, kejadiannya apa, dicatat. Sebelum proklamasi kemerdekaan, sejumlah peristiwa penting. 2 orang boleh, karena kalau 1 orang negerinnya kurang pas. Ya, kadang kawannya lupa, yang lain bisa mengingatkan. Jadi minimal 2 orang yang nyatet. Ya, dicatat ya. Nah, ingat itu. Kalau bentuknya gambarnya kayak gitu, Hiroshima ya. Serangan ini menjadi momen yang mengguncang dunia dan menjadi pukulan keras bagi Jepang. Penghancuran masif di Hiroshima mengingatkan Jepang akan kekuatan sekutu. Kawan yang lain bantu ya, ingat. Jangan sampai cuma yang lain yang mengingat. 1945, pembentukan PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah Jepang membentuk panitia. Ya, kawannya yang lain ingatkan. Nah, atau tulisannya nanti kurang, lupa. Ya. Langkah ini menunjukkan pengakuan Jepang akan pentingnya memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. 9 Agustus 1945, bom atom di Nagasaki, Jepang. Serangan bom atom kedua terjadi pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang. Nah, perhatikan ya, biar kawannya nanti nggak lupa ya. Mereka untuk lebih serius menghadapi tuntutan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Marsikal Terauchi memberitahu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman bahwa Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kabar ini menumbuhkan harapan dan semangat perjuangan para pemimpin. Bantu kawannya ya, mana tahu dia lupa. Nanti kalian tidak ingat pula. Ya, bagus. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Kaisar Hirohito melalui siaran radio nasional. Ini menandai akhir Perang Dunia II di Asia dan semakin mendekatkan Indonesia pada kemerdekaan. Rencana penculikan Soekarno-Hatta. Pada tanggal 15 Agustus 1945, kelompok pemuda merencanakan penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Dengarkan alasannya. Melindungi mereka dari pengaruh Jepang yang masih kuat dan memastikan keselamatan para pemimpin propaganda. Alasannya jangan lupa ya, alasannya. Penyusunan teks proklamasi. Setelah pulang dari Rengas Dengklok, pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Subarjo berkumpul di Rumah Laksamana Meida untuk menyusun teks proklamasi. Teks proklamasi ini diketik oleh Said Tinggalik dan B.M. Biak dan menjadi pijakan penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan. 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jalan Pegangsaan Timur ya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sambil bendera merah putih dikibarkan. Ini adalah momen sejarah yang mengukir kelahiran negara Indonesia yang merdeka. Rangkaian peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia sangatlah penting karena mencerminkan perjuangan dan pengorbanan yang mengantarkan Indonesia kepada kemerdekaan.
Tadi kita sudah melihat sebuah video tentang peristiwa menjelang proklamasi. Nah, selanjutnya yang pertama tuh, apa saja sih yang sudah dilakukan oleh para tokoh proklamasi tadi? Berikutnya, setelah kita merdeka, kira-kira penting nggak kemerdekaan ini tetap harus dipertahankan? Nah, alasannya apa? Selanjutnya adalah sikap apa nih yang harus kita teladani? Setelah kalian mengamati video tadi, tuh, coba kita lihat apa sih ya yang terjadi, siapa dan apa peran tokoh yang ada di dalam video tadi. Ya, udah berapa menit berlalu. Kira-kira kita mau belajar apa? Ada yang bisa nebak nggak? Coba, Sanas. Peristiwa tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada lagi yang lain? Oke, itu tadi. Apa ada lagi nggak yang mau berpendapat kita belajar apa hari ini? Coba, Sinta. Peristiwa-peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan. Oke, peristiwa-peristiwa apa saja yang penting? Nah, untuk lebih tepatnya, coba Ihsan, baca judulnya, San. Kita belajar apa hari ini, Ihsan? Peristiwa penting menjelang proklamasi. Oke, jawaban dari kalian tadi semua sudah mencakup dari apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu peristiwa penting menjelang proklamasi. Baik, di sini Kak Bapak ada sebuah materi bacaan untuk per kelompok. Coba dilihat-lihat dulu ya. Bapak kasih waktu beberapa menit untuk kalian membaca. Di sana semua sudah tertulis apa-apa saja peristiwa yang sangat penting. Ya, boleh sambil dibaca nyaring. Coba kita baca nyaring bareng-bareng. Bapak suaranya kenceng nggak apa-apa. Beradu suara nggak masalah. Coba dibaca. Sejak saat itu awalnya Nah, yang kuat bacanya. mereka dan Sampai mana udah bacanya? Oke. Kemudian yang tidak digantungkan kepada bangsa lain sehingga mereka mengutus Darwis dan Wikana, Karno dan Bung Hatta. Namun pemerintahan itu ditolak. Lanjut. Kejadian tersebut menimbulkan ketegangan antara golongan tua dan golongan nah, yakni pendapat dan Karno ke Hatta kemana? Iya, itu alasannya. Tadi ya, diingat. Setelah kalian membaca tadi, di sana tuh udah jelas ya, siapa namanya, siapa nama tokohnya, apa peran dan tugasnya, tanggal berapa saja, apa penyebabnya terjadi peristiwa-peristiwa tadi, apa penyebabnya, di dalam materi ini sudah ada semua. Tugas berikutnya yaitu kita akan mendiskusikan sebuah, bisa bilang itu diskusi, bisa juga dibilang itu kerja sama. Nah, sebelum kita mengerjakan yang akan membuat kepala kita berpikir dengan sangat keras, dengan begitu banyak argumen dan pendapat yang akan kalian kemukakan nanti, bagaimana kalau kita agak sedikit merenggangkan pemikiran kita agar lebih refresh. Semuanya silakan berdiri. Ya. Yang semangat ya, yang semangat. Melihat. Sama-sama ya. Ada sini. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 sam sam sam, lalabi adabi, guli 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 ram pam pam, adabi adabi, guli 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 ram pam sam. Oke, silakan duduk kembali. Oke, ini ada ke bawah kan guntingnya sama lemnya semalam yang sudah Bapak minta sama kalian. Sudah. Baik, untuk kelompok ini dulu. Yang sudah dapat, boleh langsung dikerjakan. Nah, bagi-bagi tugas. Siapa yang mengerjakan ini, siapa yang mengerjakan. Nah, nanti kalau sudah selesai kawannya, yang tugasnya itu, tolong kawan-kawan yang lain untuk mengkoreksi. Nah, kalau salah, nanti diperbaiki.
Iya, jangan malu-malu. Kalau nggak ada, jangan diam. Kalau mau bertanya, tanya aja langsung. Nah, coba si Ajam kan mau ngerjakan ini. Kira-kira jawabannya itu ada di sini semua. Tulis dulu, langsung ditulis aja. Cari dulu nomor 1. Ya, peristiwa apa saja. Heeh. Pakai kertasnya lah. Iya, kalau situ nanti nggak muat payah kan? Nah, masa sampai sini-sini nanti jelek dia. Nah, suruh dia kerjakan yang lain kalau dia nggak mau nulis. Nah, entah Ehsan nomor 1, 2, 3, Hanafi 4, 5. Nah, gitu. Jadi biar lebih cepat ngerjakannya. Jangan semuanya Ehsan yang ngerjakan, ya. Kamu bagi-bagi nomor. Nanti kawannya udah selesai, tolong dikoreksi jawaban dari kawannya yang lain. 2 menit lagi sudah selesai, dibawa nanti LKPD-nya untuk mempresentasikan ke depan. Masing-masing kelompok. 1, oke sudah selesai semuanya. Tepuk tangan dulu untuk kita. Tepuk semangat. Baik. Tugas berikutnya yaitu mempresentasikan ke depan dan kawannya yang lain, kelompok lain untuk mempersiapkan pertanyaan bagi yang tampil nanti. Kita mulai dari kelompok yang paling ujung. Di mana paling ujung? Air Luit. Silakan maju kelompok Air Luit. Ayo, cepat. Nah, yang lain persiapkan ya, kita tengok. Ya, perhatikan kawannya ke depan. Perhatikan. Ya. Ya. Oke, silakan perkenalkan dulu kami. Iya. Menjelang proklamasi. Iya, nanti kasih aja ya kawannya gantian ya. Siapa yang akan menjawab pertanyaan pertama? Ya. Silakan. Apa saja peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya. Pembentukan BPUPKI dan Oke. PPKI, pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, peristiwa Rengas Dengklok, penyusunan naskah proklamasi. Oke, berikutnya. Mengapa Insinyur Soekarno dan Mohatta Dekatkan. dibawa ke Rengas Dengklok? Oke, Karena kenapa? untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan yang ingin bertanya, kalau coba kasih kesempatan kepada kelompok Langkat Jaya. Coba kasih 1 pertanyaan. Yang jawab persiapkan. Di manakah Bung Karno dan Bung Hatta membicarakan persiapan proklamasi? Siapa yang mau jawab? San, silakan. Tempatnya di mana, San? Rumah Laksamana Maeda. Oke, bagaimana? Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok yang maju. Baik, silakan ditutup. Kami dari kelompok Air Luit mengundurkan diri. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Ya, silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu. Lanjut kelompok Nibul. Silakan kelompok Nibul. Kami dari kelompok Nibul Jaya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi tentang peristiwa penting menjelang proklamasi. Apa saja peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia? Pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki, pembentukan PPKI, penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Mengapa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok? Karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Oke, baik. Silakan kembali. Berikutnya dari Langkat Jaya. Kasih pertanyaan untuk kelompok dari Nibul Jaya. 1 aja. Siapa nama tokoh? Boleh. Apa peran tokohnya? Boleh. Ya. Siapa yang mengetik teks proklamasi? Sayuti Melik. Teks proklamasi. Siapa yang mau jawab? Sayuti Sinta. Boleh, Sinta. Melik. Sayuti Melik. Bagaimana? Benar? Benar. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan tutup.
Demikian presentasi kami. Ya. Lebih kurang. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan atas keberaniannya. Oke, silakan. Lanjut kelompok Langkat Jaya, maju. Kami dari kelompok Langkat Jaya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami materinya tentang Ya. Tentang apa? Peristiwa. peristiwa penting menjelang proklamasi. Oke. Pertanyaan pertama akan dibacakan oleh teman saya, Siti Ajija. Siti. Ya. Apa saja peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya. Jawabannya pembentukan BPUPKI, Baik. pengeboman Hiroshima, peristiwa Rengas Dengklok, penyusunan teks proklamasi, Dan proklamasi kemerdekaan, pembentukan PPKI. PPKI. Lanjut nomor 2, silakan. Mengapa Insinyur Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok? Kenapa? Karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Oke, baik. Kelompok yang akan bertanya adalah kelompok dari Nibul Jaya. Kasih pertanyaannya untuk kelompok Langkat Jaya. Apa hasil dari rapat kilat golongan muda? Apa hasil rapat dari golongan muda? Kemerdekaan merupakan hak bangsa Indonesia yang tidak digantungkan kepada bangsa lain sehingga mereka mengutus Darwis dan Wikana untuk menghadap Bung Karno dan Bung Hatta. Namun permintaan itu ditolak. Bagaimana? Ada jawaban lain? Benar tapi kurang tepat. Yang lebih tepatnya bagaimana? Hasilnya, Ya. kemerdekaan merupakan hak bangsa Indonesia. Dari keputusan dari pemuda yaitu rapat kali ini hasilnya kemerdekaan merupakan hak bangsa Indonesia yang tidak bergantung kepada bangsa lain. Artinya mereka pengen atau ingin segera merdeka. Baik, tepuk tangan dulu untuk jawaban dari kelompok Langkat Jaya. Silakan ditutup. Kami dari kelompok Langkat Jaya Mengundurkan diri. mengundurkan diri, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kembali kasih. Ya. Yang terakhir kelompok Langkat Sidomulyo. Silakan kelompok Sidomulyo. Kami dari kelompok Sidomulyo 1 ingin mempresentasikan materi peristiwa penting menjelang proklamasi. Pertanyaan nomor 1 dengan jawabannya yang akan dibawakan oleh teman kita Eca. Ya, yang akan dijawabkan oleh Eca. Nomor 1 Eca. Apa saja peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia? Oke. Pembentukan BPUPKI, pembentukan PPKI, pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Saki. Lanjut yang kedua. Diva. Mengapa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok? Iya, kenapa? Karena untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Oke, siap. Dah, baik. Untuk kelompok mana? Air Luit. Ya, kasih satu pertanyaan untuk Sidomulyo. Silakan, siapa? Feli. Kapan pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki? Tanggal 16 Oke. Siapa yang mau jawab? Oke. Tanggal 6 Agustus sama tanggal 9 Agustus 1945. Ya, bagaimana dengan kelompok Air Luit? Benar? Benar. Oke, tepuk tangan kembali. Silakan ditutup. Iya. Kami dari kelompok Sidomulyo ingin menutup presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang keras. Ya. Oke, hebat-hebat semua rupanya ini pertanyaannya. Ya, jawabannya pun pada keren-keren semua. Setelah kita berpikir panjang lebar tadi yang sangat melelahkan otak kita, mari kita ice breaking sedikit lagi. Sedikit saja ice breakingnya. Boleh berdiri kembali anak-anak. Ikutin ya. Ikutin. Biar lemas. Biar nggak tegang. Putar. Tangan diputar-putar.
Digeol-geol, goyang-goyang, goyang-goyang. Sekali lagi. Barengan nyanyi. Tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, diputar-putar, goyang. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Untuk menuju ke akhir, kita sama-sama yuk simpulkan. Siapa ya dari pembelajaran tadi, siapa yang mau menyimpulkan? Coba angkat tangannya. Boleh Sinta. Oke, berdiri Sinta ya. Kita jadi mengetahui banyaknya peristiwa-peristiwa penting menjelang kemerdekaan Indonesia. Bagus. Contohnya? Contohnya adalah pengoboman kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus Ya, dan benar. pengoboman kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus. Ya. Tokoh-tokohnya siapa aja Sinta? Tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa tersebut adalah Ya. Soekarno, Karno Insinyur Soekarno, Ahmad Subarjo, ya, Dr. Andes Muhammad Hatta, terus Sayuti Melik, hmm, Soekarni, dan Laksamana Maeda. Oke, pintar. Terima kasih untuk Sinta. Beri tepuk tangan untuk kesimpulannya yang sangat bagus. Nah, apakah kalian sudah tahu bagaimana tokoh proklamasi untuk mempersiapkan kemerdekaan kita? Siapa yang mau jawab? Silakan Azam. Ada banyak hal, Pak. Apa tuh? Pertama ada peristiwa Rengas Dengklok, Oke. itu menjauhkan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang. Iya, bagus. Tepuk tangan jawabannya. Terima kasih. Yang berikutnya, apa kalian sudah tahu manfaat yang akan didapatkan dalam perjuangan proklamasi? Siapa yang mau jawab? San. Saya jadi tahu bagaimana sikap rela berkorban. Nah, ada lagi mau ditambahkan? Saya jadi tahu bagaimana sikap tegas dalam memilih keputusan. Terakhir, silakan. Saya jadi tahu bagaimana sikap pantang menyerah dan cara mempertahankan kemerdekaan. Bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan yang kuat, yang keras. Oke. Dan yang terakhir, apakah kalian sudah bisa nih dan mampu menyebutkan upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan? Siapa? Oke, Sanas boleh. Sanas, apa jawaban menurut Sanas? Menjaga persatuan dan belajar dengan bersungguh-sungguh. Menjaga persatuan dan Persatuan ya. dan belajar dengan bersungguh-sungguh. Dan tentunya kita mengisi kemerdekaan dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, baiklah itu tadi. Bapak rasa kalian sudah sangat mengerti dengan semua hasil pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, nih ya, untuk lebih memperdalam ilmu yang akan kalian pelajari pada hari ini. Ini 5 juga. Nah, ini untuk dikerjakan di rumah ya, Nak ya. Ya, untuk memperdalam ilmu. Boleh jawabannya dicari di mana saja. Boleh dari buku kakaknya, dari internet, dari mana sumber yang bisa kalian manfaatkan. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang pelesir keliling dunia. Nah, ya kita sudah memasuki pembelajaran terakhir. Semoga pada hari ini semua pembelajaran berkah dan bisa masuk ke dalam hati dan juga otak kalian atau pikiran kalian lebih mendapat ilmu yang bermanfaat. Baiklah, sekian terima kasih. Sebelum itu mari kita menutup pembelajaran ini dengan rasa syukur, yaitu dengan berdoa. Baik, kepada Azam silahkan kembali memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih ya kepada ketua kelas kita. Demikian pembelajaran pada hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan itu datangnya dari Bapak. Dan kelebihan yang ada dari Bapak, baik itu ilmu dan juga tingkah laku Bapak, itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembelajaran pada hari ini Bapak ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi